Nah waktu itu saya ketemu sosok itu ada di satu jalan itu, pohon kan saya lihat pohon besar. Iya. Nggak tahu itu kayak pohon itu pohon beringin saya lihat bang. Oh, baru ini. Ya itu pohon beringin. Ya itu laki-laki dia cuma ngadep aja bang. Ngadep ke Pohon pohon beringin itu dia cuma ke atas begini aja. Di pinggir jalan cuma ngeliatin pohon beringin. Ya betul. Dan itu pakaian compang-camping. Bang Pozi jalan naik motor tengah malam ngeliat ada orang di pinggir jalan lagi ngeliatin pohon beringin. Pohon besar gitu. Merinding saya. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang akan membagikan kisah ceritanya selama dia menjalani solo touring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama gue Dayul. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman Lembah yang Sunyi yang udah pantengin channel Lembah yang Sunyi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman nih yang baru menonton dan belum subscribe, silakan di subscribe agar kami lebih bersemangat dan channel kami terus berkembang. Dan buat kalian yang ingin kisahnya diceritakan di sini, seperti biasa kalian boleh DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Sebelum narasumber bercerita tentang kisahnya, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bang Posi. Waalaikumsalam. Aduh, gimana nih? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih nih udah jauh-jauh datang. Sama-sama Bang, kita juga makasih. Tempat tinggal di mana? Ciledug Bang. Ciledug. Iya, Ciledug. Saya ngomong jauh tuh. Waduh. Karena kita tetangga ya. Kalau tetangga nih Bang. Tetanggaan. Baru ketemu nih. Nah, ini kan Bang Pozi nih kirim kisah ya lewat via WhatsApp kan? Iya, via WhatsApp. Iya. Sempat ngechat kan? Iya, sempat. Terus saya baca. Itu ini emang bener kisah tentang perjalanan solo touring Bang Pozi nih? Iya. Oh gitu ya? Emang seneng juga emang? Senang Bang. Oh seneng ya solo touring ya? Iya senang, emang hobi juga sih. Hobi juga? Hobi, ya. Boleh ceritain Bang sedikit aja? Apa kesan-kesan horornya itu? Ya intinya sih begini Bang, itu kan saya kan biasa perjalanan solo itu kan mulai malam. Malam dan bisa berhari-hari. Touring malam? Malam touring Bang. Biasa itu ke daerah-daerah ya lintas provinsi sih Bang. Oh gitu? Daerah-daerah selatan. Sendiri tuh Bang? Berarti Bang Pos ini? Ya diberani-beraniin sih Bang. Oh gitu, maksudnya dapat pengalaman. Senang aja karena senang. Pengalaman baru gitu ya? Pengalaman baru juga, ya perjalanan juga. Ya. Jadi ini yang Bang Posi kirim itu ya, cerita itu waktu perjalanan dikit aja Bang, waktu perjalanan touring di mana itu waktu kesan horor gitu? Waktu itu ke daerah Lebak Bang. Oh Lebak. Daerah Lebak. Ketemu apa itu maksudnya? Ada ketemu orang tua sih Bang. Orang tua dan juga saya ketemu ada dua sosok sih Bang. Sosok waktu itu? Ada dua sosok. Itu malam juga? Itu malam Bang. Malam karena saya waktu itu mulai perjalanan tuh sekitar jam 11:30. 11 malam? Berangkat 11:30. Ketemu sama sosok. Ini maksudnya di pinggir jalan, di perkampungan, hutan apa? Itu kayak jalur lintas gitu sih Bang. Jalur lintas gitu? Jalur lintas, emang sepi banget saat itu. Waduh. Cuma pohon-pohon besar aja gitu. Ini mantep ini. Iya. Saya juga penasaran nih mau dengerin ceritanya Bang Posi lebih detailnya. Teman-teman nih mungkin sama penasaran ya sama saya. Nah, bagaimana nih kisah Bang Posi waktu menjalani touring solonya ini? Seperti biasa, cari tempat duduk terbaik, siapkan kopi panasnya, langsung aja nih. 3. Jadi gini Bang, ini sebenarnya kejadian ini waktu pas saya melakukan solo touring. Oh solo touring ya? Solo touring, jadi waktu masih kerja. Oh masih kerja? Di mana Bang? Waktu itu di salah satu maskapai penerbangan swasta nasional Bang. Oh bandara? Iya di bandara. Apa itu maksudnya? Pekerjaannya apa? Oh di bagian IT Bang. Oh IT? Bagian IT. Orang IT ini? Ya. Ngeri saya ini. Iya. Terus Bang? Nah, jadi kan kalau kebiasaan saya itu kalau setiap weekend
setiap weekend tuh saya biasa kan kalau orang itu kan Kumpul keluarga. iya kumpul keluarga, ya kan, terus ya apalah gitu, atau kumpul sama teman-teman, ya kan, atau teman-teman kantor. Nah, kalau atau pas touring pun mereka sama-sama gitu. Ya sama-sama Ya, biasanya namanya touring gitu ngegroup kan. mereka. Ngegroup lah mereka gitu kan. Nah, kalau saya enggak, berbeda. Single. Saya lebih senang solo touring. Tapi Bang Fauzi belum berumah tangga, Bro? Belum. Alhamdulillah belum berumah tangga. Alhamdulillah belum, Bang. Doain aja. Iya, doain aja, Bang. Ya, jadi emang kebiasaan saya tuh kalau setiap weekend, hampir setiap weekend, Bang. Jadi setiap minggu itu ya? Hampir setiap minggu. Kalau pas libur? Pas libur. Solo touring, Bang. Iya. Ini Bang Fauzi ini biasanya solo touring emang tujuannya ini apa maksudnya? Tujuannya apa ya? Sebenarnya lebih ke nikmati perjalanan aja, Bang. Oh, nikmati perjalanan. Ya mungkin bahasa sekarang mungkin healing kali, Bang. Healing gitu ya. Healing atau gimana lah. Ya emang orang punya cara tersendiri. Iya, punya cara tersendiri. Kebetulan ya. Bang Fauzi ini senangnya solo touring. Nah, setiap akhir minggu itu biasanya dari kantor itu kan biasanya saya pulang itu bisa tengah malam, Bang. Tengah malam. Kalau seperti orang kerja apa ini pagi pulang sore. Ya. Ini bisa pulang malam. Bisa pulang malam karena tuntutan pekerjaan. Iya, apalagi ini saya udah siapin gitu kan, maksud itu ntar malam nih saya mau jalan gitu kan, mau jalan ya udah. Biasa di kantor itu santai sambil istirahat, ya kan, siapin fisik lah, tenaga gitu kan. Nah, waktu itu perjalanan itu saya waktu ke daerah Lebak. Maksudnya Lebak Banten. Bang. Lebak Banten via Gunung Luhur. Waktu Gunung Luhur, lewat desa Citorek. Citorek ya benar. Ya, desa Citorek. Jadi waktu itu memang saya kan kalau perjalanan itu saya pakai, karena saya tuh kadang-kadang kalau ada jalan yang nggak biasa dilalui sama orang, Bang. Oh gitu, maksudnya cari trek sendiri lah ya? Cari trek sendiri. Emang adventure aja. Iya, adventure gitu kan. Makanya saya nyiapin itu pakai motor. Itu malam hari itu ya? Malam hari, Bang, tengah malam. Lepas pulang kerja. Pokoknya pas jalan sepi aja. Motor apa motornya? Saya pakai motor trail. Wih, mantap. Terus gitu, pakai motor trail karena persiapin buat jalan-jalan gitu kan. Nah, terus waktu itu saya memang perjalanan ke daerah Citorek itu saya tinggalkan kantor itu sekitar jam 11:30 malam. 11:30 malam. Berangkat dari bandara. Bandara Cengkareng. Terus sebenarnya waktu pas awal-awal tuh kan sampai ke daerah, kan kita jalurnya lewat ini, Bang, Tiga Raksa gitu. Tiga Raksa terus ke arah Jasinga. Ya kan, Jasinga. Nah, pas rute Kulon lah ya ini. Ya udah arah sana gitu kan, arah sana. Jadi nah, pas kan saya lewat jalur Cipanas itu, cuma kan biasanya ada beberapa jalur ya gitu. Karena waktu itu saya ngelewatin jalur yang nggak biasa gitu. Saya kan gini, saya pernah lewat sini. Oke, coba cari jalan. Coba cari jalan lain. Gitu loh. Kan kalau sekarang kan udah ada map. Udah ada map ya, udah ada map gitu karena pas saya lewatin salah satu jalur itu yang memang belum lewatin. Belum pernah saya lewatin itu kan. Itu saya lihat ada sosok sosok laki-laki sih, Pak. Cuman compang-camping pakaiannya. Tapi manusia lah itu. Manusia. Saya agak merinding juga sih, Bang. Itu agak merinding. Jam berapa? Itu udah sekitar jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 setengah 2. Itu benar-benar yang hampir nggak ada cahaya. Ya jarang-jarang lah cahaya. Terus cahaya jalan, lampu jalan tuh jarang karena memang jalurnya nggak begitu familiar sama orang. Iya, kalau siang itu kalau kata orang itu kan saya tanya kan, bisa nggak ke arah situ? Oh iya, itu, Bang, lewat sini. Jalur agak cepat gitu. Jalan pintasnya. Jalan pintas agak cepat gitu. Cuman dibilang kalau misalkan pagi aja atau siang itu sepi gitu loh. Udah kebayang nih. Siangnya sepi, malamnya bagaimana nih? Wah, malam udah pencahayaan nggak ada. Nah, itu dia makanya. Cuman kalau saya murni lampu motor Bang Fauzi. Ya, betul. Lampu motor. Kebayang itu. Wah, itu ya sebenarnya agak merinding sih, Bang ya. Cuman kalau saya kadang-kadang kan tes adrenalin lah kalau ini. Boleh dibilang begitu gitu kan. Karena kan ya namanya kalau kita motor trail itu kan memang ya rata-rata orang kan begitu gitu loh. Cuman bedanya saya bukan di tanah gitu loh. Ini jalan raya atau jalan yang semi off-road gitu loh.
karena motor juga nggak bukan disiapin buat yang itu. Nah waktu itu saya ketemu sosok itu ada di satu jalan itu, pohon kan saya lihat pohon besar. Iya. Nggak tahu itu kayak pohon itu pohon beringin saya lihat bang. Oh beringin. Ya itu pohon beringin. Jadi laki-laki itu ini bang. Di pinggir jalan lagi. Di pinggir jalan persis di pinggir pohon jalan. Pohon beringinnya juga di pinggir jalan. Di pinggir jalan bang. Itu jalannya juga ya boleh bilang nggak terlalu lebar juga. Ya mungkin pas 2 mobil lah. Kebayang ya malam naik motor sendirian nggak ada lampu. Udah mungkin hutan mungkin kali ya gitu. Hitungannya hutan. Hutan. Kiri hutan. Ada orang atau manusia nggak tahu ya itu manusia apa? Ya itu makanya akhirnya kan logika saya itu kan ngapain gitu loh jam segini gitu loh. Ngapain dan nggak ada pemukiman juga. Perkampungan juga nggak ada di situ. Jauh gitu ya. Ya jauh memang. Gitu loh. Jadi dari persimpangan itu tuh ya jaraknya tuh lumayan sekitar ada 4 sampai 5 kilo. Jauh. Lumayan jauh, ya kan. Saya lihat itu laki-laki dia cuma ngadep aja, Bang. Ngadep ke pohon beringin itu dia cuma ke atas begini aja. Di pinggir jalan cuma ngeliatin pohon beringin. Ya, betul. Dan itu pakaian compang-camping. Bang Fauzi jalan naik motor tengah malam ngeliat ada orang di pinggir jalan lagi ngeliatin pohon beringin. Wah, besar gitu. Merinding saya kalau ingat. Kalau saya juga merinding itu. Makanya. Aneh saya bilang, ngapain? Cuman satu sisi saya udah tanggung jalan. Jadi tadinya mau balik gitu loh. Misalnya saya khawatir juga sebenarnya khawatirnya mungkin begal atau apa gitu. Yang lebih khawatirin kita. Ya sebenarnya begal gitu khawatir. Ya, cuman saya pikir sebenarnya bismillah aja dah. Gitu bismillah. Maju. Nah, biasanya itu kan kalau hari Jumat malam itu weekend itu kan banyak pengendara yang touring ke arah sana itu kan. Nah ini kata si Mamang ini nggak ada, nggak tahu tumben-tumbenan sepi dia bilang. Emang kondisi udaranya juga kayak habis gerimis, nggak habis hujan gitu kan. Cuman udah berhenti, gerimis kecil doang. Tapi biasanya kan kalau orang touring kan kalau cuaca begitu mereka biasanya lanjut aja gitu kan, lanjut aja. Ya udah akhirnya saya putusin waktu itu ke arah Gunung Luhur. Sebenarnya tujuannya bukan ke Gunung Luhurnya, saya mau ke arah Sukabumi. Gitu. Cuman saya mau lewat jalur situ. Gitu sekalian besok paginya saya mau kan ada pemandangan tuh di sana. Pemandangannya lumayan. Ngejar pagi lah. Saya ngejar pagi saat itu kan. Ya udah saya jalan sambil arah Cipanas. Begitu saya jalan nggak ada apa-apa, Bang. Gitu. Cuman bedanya ini sepi. Normal aja. Tapi bedanya ini sepi. Tapi masih menjelang pagi ini maksudnya. Ini masih menjelang pagi, Bang, sekitar jam 3-an. Jam 3-an dini hari lah. Jam 3 dini hari. Saya jalan-jalan, begitu pas udah lewatin mau masuk ke daerah Citorek, ya mungkin sekitar kalau hitungan perjalanan tuh sekitar setengah jam lah kurang lebih. Setengah jam gitu kan. Berarti setengah jam itu saya lewatin tuh daerahnya itu nanjak, Bang. Itu terjal gitu. Itu terjal memang. Tapi lumayan curam. Liuk-liuk memang nggak ada penerangan sama sekali juga. Cuman saya udah biasa lewat situ. Gitu saya juga pernah lewat situ malam. Buat itu malam siang. Buat yang suka touring malam kayak Bang Pusi udah biasa. Nah, udah biasa lah gitu kan. Karena memang ini jalur utamanya untuk ke arah sana gitu kan. Saya pikir udahlah ada masalah. Nah, pas di situ Bang ada lagi saya lihat aneh. Saya lihat ada mobil ambulan. Mobil ambulan, Bang. Maksudnya di rutenya Bang Pusi ini? Iya. Mobil ambulan. Dan itu posisi gelap banget. Tetap minim penerangan. Apa emang nggak ada penerangan sama sekali, Bang? Posisi kan emang jurang tuh ya. Itu ada mobil. Saya pikir itu dari maaf dari depan Bang Fauzi atau dari belakang Bang Fauzi? Dari belakang. Oh, dari belakang. Dan itu dia parkir. Maksudnya? Parkir di pinggir jalan. Parkir pinggir jalan ambulan. Kosong. Maksudnya itu ambulan kosong, Bang. Gak ada supirnya? Nggak ada supirnya. Loh kok bisa? Ya makanya saya bingung. Padahal itu jauh, jarak dari pemukiman itu jauh, Bang. Sama mau masuk pemukiman pun jauh. Gitu lumayan jauh. Di situ. Posisi apa ambulan ini yang maksudnya gini loh, lampunya atau sirenenya ini mati. Dan itu ambulannya gini, Bang. Itu kayak ambulan yang udah apa ya? Kalau mobil itu kalau lama nggak dipakai gitu, Bang ya. Mungkin bertahun-tahun. Kayak apa? Kayak ya udah kayak karatan gitu lah, Bang. Iya. Yang catnya juga udah yang pokoknya begitulah, udah kesannya tuh udah horor banget lah waktu itu. Tapi kan saya ada rasa karena gini, logika saya itu kan ada ambulan di sini ada.
janggal gitu loh bang. Kalau bahasa mungkin anomali ya. Malam-malam Anomali. lewat jalur apa namanya gelap begitu. Tiba-tiba ketemu sama ambulan. Itu maksudnya ya mungkin ada pemukiman atau bagaimana? Nah pemukiman agak jauh di situ. Dan saya pikir ngapain ambulan di situ? Tapi nggak ada bangunan yang lain di pinggirnya. Nggak ada bang. Emang bener-bener pohon-pohon aja. Hutan juga maksudnya gitu. Ya hitungannya kayak hutan kecil lah. Hutan kecil lah. Iya hutan kecil perbukitan gitu lah. Itu kalau misalkan kita siang itu indah banget pemandangannya. Asri banget lah gitu. Tapi saya lewatin aja. Kan saya lewatin. Ini sebenarnya dari tadi si aneh banget gitu loh. Aneh terus. Ini aneh terus gitu bang. Itu satu malam nih masih satu malam. Malam itu juga bang. Gitu loh. Saya jalan ya sekitar jarak mungkin ada 300 meter dari situ bang. Kan nggak terlalu jauh. Cuman karena panjang gitu kan. Cuman kan karena memang motor ini kan memang sedisan tuh. Saya kan ngebut. Takut juga. Udah campur-campur itu bang. Makin kan. Ketemu ada motor. Jadi kayak motor bebek lama ya bang. Iya. Iya motor bebek. Kayak motor kayak Honda. Iya Honda bebek gitu. Iya Honda bebek yang tahun-tahun ya 70-80 bang. Oh iya. Gitu loh. Yang masih ini kan. Iya. Cuman memang warnanya juga warna-warna bukan warna-warna cerah, gelap. Nah, yaitu ada yang sosok yang kendaraan itu bapak-bapak. Separuh baya lah ya. Ya boleh dibilang separuh baya lah. Ya umur kurang lebih umur sekitar 50 sampai 60. Sendiri dia. Santai aja di bawah. Posisi jalan terjal. Gitu kan jalan terjal. Tadinya kan saya ngikutin kan. Cuman saya pikir kayaknya udara udah mulai agak dingin, apa ini mau hujan atau apa. Saya cek pikiran ya udah mungkin orang kampung sini kali. Itu kan saya pikir kan. Mungkin mau ke pasar atau mungkin dari perjalanan dari mana kan. Ya udah akhirnya saya cuma klakson aja. Kasih tanda gitu. Dia cuma ngeliat aja, senyum aja. Si bapak itu. Ya udah akhirnya saya lewatin. Ya kan jalanan akhirnya sekitar kurang lebih ada setengah jam. Kurang lebih setengah jam lewat gitu. Tapi itu kondisi saya motor kenceng bang. Dan posisi masih nanjak. Akhirnya sampai ketemu desa itu Citorek. Itu agak landai, ya kan. Sampai mau menuju ke pendakian maksudnya. Jalur pendakian. Citorek. Pendakian nanti kan kayak ada kita lewatin pemukiman. Itu jarak tadi saya dari ketemu si bapak itu sampai ke situ itu sekitar itu setengah jam sampai 40 menit. Ya, kecepatan normal. Itu kencang saya. Kencang itu saya bawa motor. Hitungannya kencang saya bawa motor. Kalau bahasanya mah sudah. Ya karena sepi kan. Asik aja ya. Asik aja gitu kan. Udah rasa takut itu udah mulai berkurang sedikit-sedikit. Sampailah saya ada semacam gini bang kayak persimpangan itu. Jadi kalau kita jalan itu muter balik. Baru ntar malam pendakian. Oh, ada lagi kayak gitu ya. Kayak gini ya kan. Nah, satu lagi ada lurus tuh bang. Nah pas di persimpangan itu ada kayak semacam rumah sama ruko. Nah, ruko lah teman ditutup gitu. Cuman udah sananya lagi udah jalan setapak. Udah motor nggak bisa lewat. Akhirnya saya putusin buat istirahat di situ. Maksudnya sebelum ini saya mau ya sambil kondisi lampu ruko nyala itu dia. Nyala dan di situ lampu ruko juga nyala. Udah mulai inilah. Ya, biasanya udah masuk daerah pemukiman bang. Jadi udah mulai terang lampu-lampu ya kan. Saya begitu sampai persimpangan itu. Berhenti, saya putusin mau istirahat, ya kan, sambil istirahat, ya, nikmatin suasana, ya kan, sebelum saya mau sebelum mulai lagi jalanan. Ada tuh keanehan lagi bang, bapak-bapak yang tadi saya ketemu, motor lama itu, begitu saya sampai, hitungan detik dia di belakang saya, kaget. Itu kecepatan penuh. Saya langsung penuh bang motor trail, kecepatan penuh. Itu bapak-bapak pakai motor santai. Bebek lama. Ya kebayang dong. Udah nggak masuk logika. Tiba-tiba nyampe di belakang. Hitungannya saya datang hitungan detik nggak kemudian beliau itu. Ya mungkin saya bilang beliau kali ya. Karena itu udah baik lah gitu. Ada sampai lagi. Seraget. Cuman kan dia langsung Assalamualaikum, dia cuma nyapa gitu aja. Ya, dia nyapa. Waalaikumsalam Pak. Karena mereka akhirnya jadi yang tadinya rasa aneh gitu. Tapi kalau kali ini nggak takut, memang beda sama yang tadi. Kali ini nggak takut, beda.
Kayak kita rasanya cuman kok aneh gitu loh. Kok bisa? Kok bisa? Tapi nggak takut, enggak. Karena mungkin auranya beda banget gitu loh. Udah nyapa, kita ngobrol. Ya, ngobrol kurang lebih ya sekitar ada 15 menit. 15 menit lah, 15 menitan. Kalau nyampe, beliau ini nanya ke saya dari mana gitu kan. Dia dari mana? Saya bilang dari Tangerang lah. Cuma saya dari kantor, dari Cengkareng. Oh gitu. Ya. Emang dari jam berapa katanya berangkat? Kok jam segini baru sampai? Ya kan tadi jam 9, jam 11, dia bilang. Emangnya udah biasa ditanya gitu kan, biasa pertanyaan gitu kan. Ya udah biasa emang begini gitu. Oh terus saya tanya balik lagi, oh kalau bapak dari mana? Saya tanya begitu kan. Oh saya juga sama dari Tangerang. Gitu. Terus dia bilang begini, saya tadi berangkat dari daerah Jatake. Itu jam 4 sore. 4 sore. 4 sore katanya. Gitu dia mau ke saya mau ke ini katanya. Saya mau ke tempat saudaranya dia. Familinya dia. Ya, familinya dia gitu. Jam 4 sore, cuman kan saya bawanya santai. Gitu kan kalau adik kan tadi bawanya kan kenceng jadi hewanya gitu. Kalau saya akhirnya lama gitu kan dibilang kan. Iya sih Pak gitu kan. Ya mau maklumin aja Pak, saya bilang gitu. Darah muda. Iya darah muda gitu kan. Iya sih katanya. Tapi dalam pikiran saya begini, kok bisa itu Bapak nyampe barengan gitu loh. Udah nggak masuk lah gitu loh. Masuk logika lah ya. Nggak masuk logika gitu kan. Buat Bang Koji yang naik motor kenceng, trail kenceng juga. Dan saya kan ada pakai spion gitu. Karena kan itu kan buat perjalanan luar kota. Pasti lihat lah kalau emang. Iya, emang nggak ada sama sekali. Ada itu muncul ketika saya nyampe. Berapa detik kemudian datang di belakang saya, udah motor udah ada dengan motor bebek lamanya itu. Nyampe udah kan. Nah akhirnya kita ngobrol tuh santai aja sambil bakar gitu kan. Rokok ya kan. Saya tawarin nggak, udah ada, malah dia tawarin saya. Terus dia bilang begini, tadi ada ngelihat nggak katanya ada orang pakai kayak orang pakai copang camping, rambutnya gondrong, dia lagi nggak ada pohon. Dari bapak-bapak itu bilang. Bapak-bapak itu bilang. Terus? Iya Pak, Bapak tadi juga lihat emang, gitu kan. Saya tanya juga tuh Bang. Oh iya ya biasa itu malah katanya. Ya namanya orang-orang, pakai bahasa ini, maksudnya ada ini Sundanya gitu. Pakai apa? Kadang-kadang kan kalau di sini mah orang banyak yang begitu, cari-cari. Ya begitulah. Ya, cuman ya hati-hati aja katanya gitu. Di jalan Bismillah aja. Gitu loh. Jangan lupa selalu doa, dibilang kan. Terus dibilang juga begini, saya tuh emang akhirnya saya sebenarnya udah lama juga di sini, dibilang. Saya tahu nih katanya sejarah di sini nih, rumah ini. Jalurnya tahu. Ya kan sebelum ini jadi pemukiman. Ya kan dibilang ini ada rumahnya si Anu, ini rumahnya si Anu gitu kan. Saya dengerin aja jadi kayak terhanyut. Jadi nggak kenal juga. Nggak kenal juga saya gitu loh. Hitungan 15 menit tuh jadi kayak rasa ngobrol lama ya. Kayak ngobrol lama gitu loh di situ. Akhirnya dibilang cerita-cerita, lah sudah dibilang begini. Ada situ juga tuh tempat saya tuh biasa. Ini kan kalau Adena itu kan ada di jalur nih dibilang kan. Ya kalau yang sebelah kanan ini memang jalur hutan. Kalau yang sebelah kiri lebih itu jalur pintasnya, cuman agak curam. Nah yang jalur hutan itu nanti ada sebelah kanan kayak semacam kayak gubuk kecil gitu. Nah biasanya saya tuh di situ ada teman itu dia buka kayak usaha tambal ban. Dia bilang gitu kan. Ya mungkin kalau khawatir ada orang-orang yang lewat itu. Ya. Terus kalau gitu Bapak mau kemana? Ini saya mau lurus kata dibilang. Berarti lurus ke arah ada curug Bang. Curug. Tapi jalan setapak. Jalan setapak. Tapi motor dia masih bisa lewat mungkin kan? Nggak bisa Bang. Nggak bisa lewat. Kalau sana karena ya orang saya pernah nanya sih itu. Maksudnya memang udah semak-semak belukar gitu. Emang nggak pernah dilewati. Gitu loh. Memang nggak mungkin bisa juga pakai motor gitu kan. Tapi dia bilang saya mau ke arah sana. Arah sana makin aneh lagi nih. Makin aneh lagi gitu kan. Sebenarnya sih merinding ada, cuman karena bapaknya ini enak gitu kan. Kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin lebih kepada rasanya nggak bikin takut enggak Bang. Malah segan lah itu kan. Malah segan, nggak bikin takut gitu. Soalnya emang baik gitu loh, baik banget gitu. Ya udah, oh gitu Pak, bukannya itu ada curug situ Pak? Iya, itu ada curug dibilang kan. Ada curug ya. Oh, tapi bisa lewat motor Pak? Bisa, dibilang katanya. Bisa, saya biasa kalau lewat situ, dibilang. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu saya pamit deh Pak. Soalnya takutnya juga udah ini saya mau ngajar ke arah Sukabumi. Ngajar pagi ya. Ngajar pagi saya mau lihat. Oh iya Bang bagus tuh pemandangannya.
gitu kan. Kalau pagi itu nanti biasanya suka ada, iya Pak, yang awan itu kan. Kalau bahasanya emang ala-ala lah gitu loh, di atas awan. Tapi saya udah 4 kali itu sana nggak pernah dapat Bang, nggak pernah ketemu Bang. Itu cuaca begitu. Udah akhirnya nggak, ya saya berangkat lah, saya pamit itu kan. Oh yaudah hati-hati kata dia kan. Udah saya pamit, udah. Dia masih nunggu di situ. Masih di situ Bang nunggu. Yaudah Istirahat ya maksudnya. masih istirahat di situ gitu. Saya duluan Bang, begitu duluan. Akhirnya saya ambil jalur kiri Bang. Yang bukan ke arah Curug. Bukan Curug ya, tapi ke arah naik. Cuman yang jalur yang sebelah kiri yang curam naik. Kan masih kerikil. Begitu pas saya naik sebelah kiri Bang, naik kurang lebih berapa meter hitungannya sih, paling cuman 10 meter lah Bang. Dari tempat Ya, istirahat itu tadi. ya tempat istirahat, persimpangan belok begini kan, ke arah naik, udah mulai nanjak dikit, kurang lebih 10 meter, nanjak begitu kan langsung agak curam. Tiba-tiba lampu motor dari belakang. Lampu Dia motor. klakson. Lampu motor. Motor dia di belakang Bang. Apa yang tadi? Bapak yang tadi. Cepet amat sih bilang. Lampu motor belakang dia klakson. Ini ada klaksonnya Bang. Hah? Dek, jangan lewat situ katanya, longsor. Aneh Bang. Aneh. Masa Gitu. masa Aneh gitu Bang Bang. Fauzi pakai motor trail ya? Trail ya. Kok bisa ya? Cepet banget nih gitu loh. Padahal tadi waktu saya tinggalin, iya Pak, saya pamit ya, dia masih santai. Masih santai. Masih bakar rokoknya. Motor belum ini sudah di atas. Jalan. Tiba-tiba udah di belakang lagi. Begitu pas sudah mulai nanjak, kan dekat jaraknya nggak terlalu jauh. Udah di belakang lampu motornya. Dia klakson kan. Dek jangan lewat situ katanya. Ada longsor. Hah? Oh iya Pak. Udah di belakang aja. Saya bilang cepat amat. Oh iya Pak, makasih. Iya, lewatin jalur sini aja katanya. Memang agak jauh, agak sepi, cuman nggak apa-apa. Insya Allah aman kata dibilang kan. Pakai suruh lewat jalur yang mana, yang Jalur yang satunya, jalur hutan. jalur hutan. Jalur hutan. Gitu. Emang agak jauh, cuman becek kan habis hujan ya. Batu-batunya juga lumayan agak batu-batu. Agak besar juga. Agak besar ya, cuman nggak masalah lah saya pikir kan. Emang motor trail ini. Ya motor trail memang dirancang untuk itu kan. Udah akhirnya saya turun balik. Bisa turun sendiri, bisa Pak. Makasih banyak. Saya bilang iya, hati-hati ya. Apa itu ke atas lagi? Enggak, nah. Ada lagi Bang, saya turunin ya kan. Udah saya ambil kanan. Saya kan nurunin kan agak susah Bang. Iya. Balik begini. Jalurnya sempit apa begini? Jalannya sebenarnya agak lebar juga. Gitu, Cuma karena medannya aja. Medannya agak susah karena kan motor tinggi juga kan, saya nurunin kan karena agak kerikil gitu kan. Saya turunin begitu, tapi lampu motor tadi masih ada. Nah, saking saya mungkin sibuknya, akhirnya saya pindahin tuh motor, saya belokin ke jalur satunya. Karena pas bersebelahan banget kan. Iya. Begini, sepedanya saya mau ngucapin makasih sekalian pamit. Begitu saya nengok ke belakang udah nggak ada. Waduh. Wah, tapi penampilannya mah biasa aja. Biasa penampilannya, pakai baju apa ya, mau dibilang kayak kemeja. Maksudnya kalau emang dia naik motor, pas dilihat kagak ada, seenggaknya masih kelihatan. Masih kelihatan, kemeja cuma ada jaket, jaket cuma kelihatan kerahnya Bang gitu loh. Udah kelihatan kerahnya ya kan, jaket, ya celana bahan, gitu kan. Dan nggak pakai sepatu juga, pakai sendalnya yang sendal yang apa ya sendal ya orang tua lah gitu, sendal orang tua Bang. Udah nggak ada Bang di situ. Tuh, cuman ya alhamdulillah mungkin dikasih tahu lah gitu. Mungkin apa namanya? Ya seandainya memang manusia ya alhamdulillah, seandainya memang bukan manusia seenggaknya dia mau berbuat baik lah ya. Berbuat baik ya alhamdulillah gitu, walaupun ya bercampur aduk juga sebenarnya, cuman beda dengan itu. Akhirnya saya ambil tuh jalur Bang, saya terusin jalan ya kan. Kondisi udah mulai agak gerimis, cuman makin ke atas itu malah justru hawa makin dingin ya kan, tapi gerimis itu juga hujannya juga udah mulai berkurang intensitasnya kan. Nah saya inget tuh katanya ada sebelah kanan nggak jauh dari persimpangan itu ada pondokan. Yang ke arah Curug tadi ya? Yang ke arah, bukan Bang, yang ke arah gunungnya. Gunung. Cuman jalur yang satunya lagi. Jalur yang satu lagi. Kan ada yang nanjak, curam, ada yang lewat jalur hutan. Oh iya. Memang saya belum pernah lewat situ Bang. Biasanya lewat yang sebelah kiri, 4 kali saya lewat situ. Pas saya lewat situ Bang, nggak ada Bang, pohon-pohon doang. Nggak ada apa-apa. Dan nggak mungkin juga, bekas-bekasnya pun nggak ada gitu loh. Saya bilang, saya merinding juga gitu kan. Ini sebenarnya saya nih ada apa sih sebenarnya gitu kan. Cuman tapi ada syukur juga maksudnya karena bapak itu baik. Udah ngasih tahu, walaupun saya nggak tahu ada longsor atau nggak di depan. Intinya dia udah ngasih tahu. Tapi emang
memang nggak ada sama sekali bangunan yang dimaksud sama si bapak tadi. Nggak ada bang. Bekas-bekasnya pun nggak ada. Ya mungkin ada bekas, mungkin pantekan apa ya maksudnya. Tapi jalur ini jalur yang maksudnya Hutan bang. bukan pemukim. Bukan, emang udah nggak ada pemukiman, benar hutan, pohon-pohon besar. Emang hutan, jalur hutan di situ. Dan jalannya juga kan, sebenarnya agak lumayan lebar ya, satu mobil satu motor lah, kurang lebih. Waktu ngendara ini, maksudnya saya waktu lewat jalur situ nih, Oji nih ngendarain motor tuh ngelihat yang dimaksud bapak tadi ada bengkel gitu ya, bengkel ya, tambal ban gitu, tambal ban gitu. Pas nggak ada di pikiran Bang Oji. Pikiran sih ya mungkin karena udah ketemu beberapa kali gitu kan, ya aneh-aneh harus bilang, bah ini mah udah fix ini, saya bilang. Udah fix ya. Udah fix. Yang benar-benar dari pertama mulai ini. Udah pertama mulai. Ya mungkin gini, saya pikir begini, di satu sisi karena saya kan kalau jalan ini kadang-kadang saya nggak ngasih tahu gitu loh. Oh nggak, maksudnya nggak ngasih tahu orang tua. Ya kan, gitu kan. Nggak ngasih kabar maksudnya. Nggak ngasih kabar gitu kan. Tapi nggak selalu juga, karena saya kasih kabar juga. Karena kalau saya kan pikiran begini, gimana nanti aja deh, gitu loh. Tapi ya satu sisi ada ketakutan gitu, ada khawatiran kalau saya terjadi apa-apa nyusahin juga, ya kan. Cuma saya pikir karena memang sudah terbiasa dari dulu, ya udah saya lanjut aja tuh bang, saya bilang. Tapi makin gelap, tapi nggak tahu, ini perasaan lebih tenang aja bang. Lebih percaya diri gitu kan, karena tadi saya pikir nggak tahu, pokoknya dirasa itu lebih percaya diri aja. Walaupun itu sepi, jalanannya juga rusak gitu kan, itu kalau bilang tuh ban motor itu udah banyak slip gitu. Iya. Selap-selip itu kan, karena satu curam dan juga dia konturnya. Memang kontur jalanannya seperti itu. Sampai akhirnya saya tiba itu kurang lebih 20 menit, hampir setengah jam itu saya nyampe di atas. Biasanya cepat bang kalau lewat jalur satu. Hitungannya paling cuma 15 menit, 10 sampai 15 menit. Citorek. Gunung Luhur. Gunung Luhur. Itu Citorek. Citorek. Gunung Luhur. Akhirnya begitu sampai naik, nyampe di puncak, memang sepi bang. Saya lihat cuma ada satu rombongan doang. Dia lagi bakar api unggun. Rombongan camping. Emang dia lagi nunggu momen untuk itu pemakaran itu ya. Hari tadi. Lihat. Akhirnya begitu saya sampai kan banyak warung-warung tuh bang. Waktu itu banyak warung. Kalau sekarang mungkin udah rame banget karena udah dikelola sama ini kan. Itu masih sepi. Saya nyampe satu rombongan. Pas saya pesen kopi di situ kan, sekalian saya buat istirahat gitu kan. Si yang punya warung tuh bilang, wah untung adek, Akang lewat jalur satu, karena di situ longsor, gitu. Dan longsornya juga baru bang. Maksudnya baru? Baru longsornya gitu. Longsornya itu, ya mungkin momennya hampir sama waktu saya naik gitu. Ya mungkin, ya memang belum terjadi saat itu. Ternyata memang belum terjadi. Si bapak ngasih tahu, longsornya baru. Saya lewat jalur sini, longsor, saya lewat sini. Padahal belum longsor atau bersama longsor saat itu. Karena memang waktunya dibilang, emang kapan longsornya? Baru nyampe di tempat. Baru nyampe, ya dibilang katanya. Belum lama, pokoknya jarak sekitar. Saya kan perjalanan dari yang tadi terakhir ketemu si bapak itu kan, beliau itu kurang lebih kan sekitar ada setengah jam bang. Gitu loh, setengah jam ya berarti kalau saya perkirain itu bisa pas ketemu. Jadi antara begitu saya naik, karena kan bedanya bisa 15 menit. Karena ini agak muter kalau hutan kan. Itu ya mungkin bisa pas-pasan saya sama longsor itu. Kalau saya lewat jalur biasa. Gitu. Wah, mungkin lewat situ katanya. Kalau enggak mah aduh nggak tahu, udah mana nggak ada orang ya kan. Sepi banget. Alhamdulillah saya bilang. Wah, bersyukur banget itu bang saya. Bener-bener bersyukur. Saya tahu pokoknya ya. Makanya si warung itu bilang, wah untung lah katanya. Gak tahu deh kalau misalkan lewat yang tadi, karena memang nggak ada siapa-siapa, sepi banget gitu. Karena yang rombongan ini udah nyampe bang. Nggak kebayang gitu. Dari jam nggak kebayang. Kalau misalkan seandainya si bapak nggak ngasih tahu. Gitu dia. Saya bersyukur banget itu, beliau itu. Maksudnya, dini hari lah jatuhnya ya. Udah mau menjelang, jam 3-an lah bang. Jam 3-an itu di situ. Akhirnya ketemu ngobrol tuh sama yang rombongan dari sama juga dari Tangerang juga. Dia udah nyampe dari jam 9 malam. Jam 9 malam. Dia nikmatin. Ya.
Nah, itu rombongan touring juga apa maksudnya? Dia teman-teman aja touring. Oh, Cuman teman-teman touring, cuman biasa kayak kita teman-teman nongkrong, Oh. ya kan teman-teman atau komplek atau gimana ya kan satu nongkrong. Ya udah ngobrol-ngobrol, dia juga katanya mau nyari saya udah berapa kali nggak dapat mulu katanya ngobrolnya. Yang awan apa sih? jadi kayak negeri di atas awan gitu bang. Oh iya. Kalau orang bilang kan Bromo ala-ala. Iya. Biasanya suka ada camping nanti baru naik dikit. Yang lagi viral negeri di atas awan. Jadi kalau posisi di atas tuh kayak kita tuh di atas awan gitu kan. Jadi ngeliatnya cuman. Nah, padahal kalau misalkan awannya nggak ada ya udah. Jadi langsung aja gitu kan. Saya juga udah 4 kali situ nggak pernah dapat. Ya perjalanan sih lancar aja biasanya. Nah pas paginya bener pak. Nemuin juga akhirnya. Mau juga saya dibangunin. Dibales juga. Dibales juga. Akhirnya pagi itu saya dibangunin bang, sama ini kan saya ketiduran mungkin secapeknya kan habis kerja juga kan bang, bangunin bang, sama itu rombongan itu ya bang udah dapat tuh bang katanya, siapin kamera kalau bawa apa terus pada sibuk, emang cuma kita doang berdua, saya sendiri sama rombongan itu sepi bang, emang gak ada siapa-siapa, jadi biasanya kan rame gitu kan bang, rame udah gitu suasananya juga nggak dapat juga momennya, ini enggak sepi, cuma sama rombongan itu sekitar ada 4-5 orang. Jadi kayak kita tuh di situ tuh kayak sama saya sendiri begitu naik kan jalan lagi ya nggak terlalu jauh bang. Dari nah, tempat ada jalan agak jalan lagi. Ya tempat kita ngecamp gitu kan. Ada jalan naik ke atas langsung view. Spot-spot yang cakep lah ya. Yang cakep tuh spotnya. Dan kita kayak gimana ya kayak alhamdulillah. Udah gitu nggak banyak orang. Nah itu yang sebenarnya suasana kayak gitu saya. Dapet juga kepuasannya. Kepuasan dapet, momen juga dapet. Saya udah 4 kali sana akhirnya saya dapet. Gitu kan. Udah berkali-kali ke situ nggak dapet, sekalinya dapet melalui perjalanannya. Itu setelah kita foto-foto bang, kita foto-foto udah selesai semua, akhirnya saya balik. Ya, bareng rombongan sama yang itu? Enggak, saya balik duluan. Karena mereka lanjut balik ke Serang. Oh gitu. Balik ke Serang karena mereka ada teman. Nah sebenarnya saya punya cerita lain bang. Maksudnya cerita touring juga, touring solo juga. Solo touring juga itu. Tapi mungkin nanti next video aja lah. Ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita atur jadwal lagi nih. Nah, ini nih keseruannya makin banyak nih kayaknya nanti nih gitu kan? Ya lumayan juga bang. Jujur aja nih Bang Fauzi. Buat solo ya maksudnya, touring gitu ya maksudnya. Malam lagi. Itu kan harus butuh butuh mental, apalagi jalur yang belum pernah dilewatin orang kan kasarnya kan gitu kan. Kan ibaratnya banyak resiko lah ya. Iya pasti itu bang. Malam hari lah ya kan gitu. Iya pasti. Maksudnya pertama dari kendaraan ya udah pasti harus dipastikan tuh. Atau misalkan ada ya amit-amit bayi ya maksudnya gitu ya. Kalau di jalanan malam hari ada orang tanda kutip jahat gitu ya gitu ya. Ini kan sering banget kejadian kan gitu kan. Emang ya. Pada tempat-tempat yang terpencil lah kasarnya gitu. Sepi lah gitu. Sepi gitu. Tapi alhamdulillah nih Bang Pos ini. Maksudnya di cerita ini nih beruntung banget ketemu. Nah itu dia bang. Ya. Taruhlah mungkin sosok atau manusia gitu ya. Intinya dia nih sudah berbuat baik sama Allah. Ya, alhamdulillah itu makanya saya bersyukur banget itu. Terhindar dari ibaratnya yang tidak diinginkan. Ya. Tapi terbalas juga ya Bang ya. Terbalas sama yang Bang Fauzi inginin tuh dapet tuh. Iya dapat. Padahal sebelumnya tuh udah 4 kali ke sana momennya nggak pernah dapet. Iya kan. Emang ya mungkin udah saatnya gitu bang. Ya apa ya sebelumnya sih memang nggak tahu ya gimana ya. Mungkin alam juga mendukung. Ya alam juga mendukung ya. Mungkin juga itu bang. Ini tapi di sini ada ini juga ya maksudnya.
ada pesan juga nih yang gue tarik kesimpulan dari cerita Iya. Bang Fauzi. Kalau belum cukup mental jangan ya Bang. Yo, jangan mendingan bang, jangan Ya. jangan Kalau jangan bisa. itu jangan mendingan Takutnya ngerepotin diri sendiri, ngerepotin cari orang. orang. Iya betul. Jadi kalau bukan yang bener-bener Hmm. apa namanya jiwanya gitu ya, Iya jiwanya sih ya. ya harus Kalau bener-bener cuma sekedar ikut-ikutan mendingan nggak usah. minimal mateng lah ya. Iya mendingan matang. Matang. Iya. Persiapannya, Siapa? Semuanya bang. tracknya, Tracknya. gitu kan ya. Iya. Tapi next time nih touring juga nih. Touring juga bang, solo touring. Itu kemana kalau boleh tahu? Ke Sukabumi bang. Sukabumi. Sukabumi. Ya. Spesialis malam, touring malam nih. Iya. Track malam nih. Track malam itu bang. Emang Tapi memang asik ya track malam. sih karena apa ya? Mungkin karena kita kalau di kota, perkotaan itu kan, hari-hari itu Udah kita biasa lah ya. udah biasa. Malah kadang-kadang ya jenuh, mumet, ya kan, kendaraan banyak. Pengennya bebas lepas lah ya. Ya lepas lah. Emang pas waktu malam itu kan, istilahnya gimana ya? Berasa itu kita kalau mau nggak ada yang namanya apa ya? Suatu hal yang bikin kita Mungkin apa ya? stres atau Stres apa gitu ya. Itu bang makanya. free main lah, bebas banget. Iya bebas di situ. Iya. Pacu motor. Iya. Jadi pesan saya juga nih kalau naik motor juga Bang Fauzi nih. Hati-hati, ini keselamatan juga. Iya. Jangan terlalu ngikutin. Iya. Emang enak sih memang Emang. track sepi ya. Iya. Apalagi motornya motor trail kan. Iya motor trail. Enak banget itu. Wah itu. Karena Tapi seru juga nih Bang. Iya. Seru. Nih saya tapi terima kasih juga nih Bang. sama-sama bang. Ini Terima kasih juga udah diundang ke sini. mau hadir ke studio. Iya. Next time kita Iya. cerita lagi nanti nih. Siap. Saya juga penasaran juga nih mau Iya cerita siap. Bang Fauzi. Hmm. Kayaknya seru nih, seru. Siap. Nanti ya, mudah-mudahan ada. Oke, Ya. siap ya kalau di Siap. panggil ke studio atau Siap. hadir di studio ya. Siap. Selama waktu. Waktu ya. Iya. Nanti kita Iya. atur dia Iya. schedule lah. Iya. Gitu. Kita atur schedule. Oke, itu Iya. ceritanya Bang Fauzi Iya. tentang pengalaman. Ini bisa dibilang horor ya Bang ya. Horor Horor udah campur-campur itu bang. campur ya. Iya. Gitu. Yang bisa diceritain sama Bang Fauzi di hari ini, di malam ini. Tapi tetap Bang, namanya kita ya dalam berkendara tetap harus berdoa ya Bang ya, Mas. Iya itu harus bang. Harus berdoa, mohon keselamatan. Kalau bisa ada izin juga bang. Kalau bisa izin Iya, juga izin itu. juga. Iya, betul. Minimal orang rumah tahu lah ya. Iya minimal. Kalau kita lagi berada di mana, sedang ngapain atau Iya. apalagi dalam melakukan perjalanan malam, touring malam tadi. Iya. Risiko tinggi itu sebenarnya. Iya. Itu doang yang Bang Fauzi ceritakan hari ini Iya. dalam keseruannya touring, solo touring ya Bang ya. Iya. Gue cuma bisa berpesan nih buat teman-teman yang main sini, tetap bersyukur, selalu berpikir positif. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gua Dayul, Fauzi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.